Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama Pasca UTS akan mempresentasikan tentang etika masyarakat Madura. Nah, saya sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok pertama Pasca UTS terdiri dari pertama saya sendiri Sinta Rahmatita Abidin dengan NIM terakhir 102 dan ada Arfai Husairi dengan NIM terakhir 165. Nah, masuk materi pertama tentang etika masyarakat Madura. Masyarakat Madura dikenal sebagai masyarakat dengan penganut agama Islam yang kuat. Dapat dikatakan bahwa agama Islam adalah sebuah identitas bagi masyarakat Madura. Selain melaksanakan ajaran agama dengan taat, masyarakat Madura juga mempertahankan kepercayaan asal atau kepercayaan yang sudah ada sejak nenek moyang mereka. Penghormatan yang tinggi masyarakat Madura terhadap ulamanya dapat dilihat dalam ungkapan Bupak, Babuk, Guru, Rato, yang dalam bahasa Indonesia berarti Bapak, Ibu, Guru, Ratu. Ungkapan ini mencerminkan sebuah hierarki penghormatan di kalangan masyarakat Madura. Bagi orang Madura, ungkapan tersebut mempunyai makna penghormatan yang paling utama atau yang paling tinggi adalah terhadap kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu, yang telah mengasuh dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa. Penghormatan yang kedua disematkan kepada guru atau kiai, karena guru atau kiai dianggap dekat kepada kesucian agama Islam, sehingga harus dihormati dan diteladani. Nah, apabila penghormatan kepada orang tua dan guru sudah dilakukan, kedua hal tersebut akan dijadikan sebuah dasar untuk memberikan bakti atau penghormatan kepada ratu. Sebutan ratu di sini ditunjukkan kepada seorang raja atau kepemerintahan, karena pada zaman dahulu di Madura berdiri beberapa kerajaan tradisional. Apabila berbicara tentang sebuah kekerabatan, maka ikatan kekerabatan masyarakat Madura tidak perlu diragukan lagi. Karena mereka, para masyarakat Madura, rela maju di garda terdepan apabila ada keluarga atau kerabat yang disakiti atau dihina orang lain. Pembelaan yang dilakukan bukan hanya sekedar untuk menjaga ikatan kekerabatan, tapi juga untuk menjunjung tinggi martabat keluarga. Lalu selanjutnya adalah tengka dalam kehidupan masyarakat Madura. Secara etimologis, kata tengka sama dengan kata pola, yang dalam bahasa Indonesia berarti tingkah, pola, dan perangai. Nah, kalau dalam penggunaannya dalam masyarakat Madura, konotasinya berarti penjagaan sikap dalam hubungan sosial. Lalu ada dalam etika keluarga. Dalam etika keluarga, tengka, setiap laki-laki dan perempuan harus sadar peran dan tugas masing-masing. Maksudnya di sini, tengka dalam etika keluarga ini sangat mengedepankan prinsip maskulinitas. Perempuan mengalami subordinasi dengan tidak ditempatkan sebagai simbol sosial secara eksternal. Nah, persoalan sosial harus diselesaikan di antara kaum laki-laki jika ingin mendapatkan penilaian moral yang baik. Lalu yang kedua dalam etika bermasyarakat. Tengka menjadi norma dan simbol penghormatan yang menggambarkan kronologi kehidupan manusia di dunia seperti kehamilan, melahirkan, pernikahan, dan kematian. Nah, prinsip hormat terhadap anggota masyarakat di Madura berjalan vertikal dan horizontal tetapi lebih menonjol secara vertikal. Ada dan tidak adanya penghormatan secara simbolis berhubungan dengan penilaian moral dari masyarakat. Pola-pola hubungan yang mengedepankan hormat dalam masyarakat Madura dipengaruhi oleh faktor ekologi fisik yang langka dan pola pemukiman yang renggang dan terpencar sehingga selalu memerlukan solidaritas yang maksimal. Lalu yang ketiga adalah etika bisnis atau tengka bisnis. Masyarakat Madura menerapkan etika bisnis dengan baik seperti kejujuran, kesadaran tentang signifikansi sosial kegiatan bisnis, tidak melakukan sumpah palsu, ramah tamah, tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, takaran, ukuran, dan timbangan yang benar. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah SWT. Nah, menurut Jakfar, dalam penelitiannya, etika bagi perilaku bisnis menjelaskan bahwa bagi Madura, bisnis dianggap mengandung nilai transenden atau kelihayan. Dengan sendirinya, pertanggungjawabannya tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan. Dengan kata lain, dalam berbisnis, seseorang harus mengedepankan nilai-nilai etika agar hasil yang diperoleh halal dan berkah. Lalu, poin yang keempat atau terakhir dalam tengka kehidupan masyarakat Madura adalah sosial politik. Kehidupan sosial politik di Madura dan hubungannya dengan tengka sebagai penilaian moral mengenal pola-pola tertentu dan menjadikan rukun sebagai prinsipnya.
seperti contohnya dalam konteks pemilihan kepala desa atau pilkades. Faktor kedekatan geografis menjadi pertimbangan orang Madura dalam memberikan dukungan kepada calon kepdes atau kepala desa. Nah, Tengka sebagai etika politik desa berdasarkan pertimbangan geografis. Dalam dinamika politik pemilihan kepala daerah atau pilkada, pola Tengka bersifat afiliatif. Masyarakat berafiliasi kepada para kini dalam memberikan dukungan politik. Sedangkan dalam konteks perpolitikan nasional, Tengka bercorak ideologis. Masyarakat selalu mengedepankan dimensi keislaman dalam menentukan pilihan politik. Belakangan pola-pola seperti itu tidak jelas dan simpang siur karena perubahan dinamika keberagaman dan politik di Madura. Selanjutnya adalah ada 3 faktor yang membuat etika tetap bertahan di masyarakat Madura. Yang pertama, proses islamisasi yang lancar karena saat pra-Islam, penghayatan tradisinya masih terbilang dangkal. Maksudnya gini, bila dibandingkan dalam masyarakat Jawa yang pada masa lalu tingkat penghayatan terhadap unsur-unsur pra-Islam sangat kuat, sehingga Islam untuk menguasai Jawa kan butuh waktu panjang untuk diterima berbagai kalangan. Nah, sedangkan di Madura, penghayatan terhadap tradisi pra-Islam terbilang dangkal, yang menyebabkan proses islamisasi sangat lancar. Latar belakang sejarah yang sedikit berbeda Madura dengan Jawa tersebut mengakibatkan perbedaan corak keislaman dewasa ini. Di Jawa, sinkretisme sangat kokoh, sesuatu yang tidak terjadi dalam kebudayaan Madura. Orientasi keislaman kedua masyarakat antara Madura dan Jawa juga berbeda. Masyarakat Jawa dengan keislaman kultural, sedangkan masyarakat Madura dengan keislaman formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfai Kusairi, NIM terakhir 165. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya tentang faktor yang membuat etika tetap bertahan di masyarakat Madura. Faktor yang nomor 2 yaitu pengaruh kebudayaan Jawa yang menonjol pada masyarakat Madura, kemudian menjadi norma-norma yang harus dijalankan. Masyarakat Madura sejak pra-Islam tidak bisa dipisahkan dari pengaruh kebudayaan Jawa, dan yang paling menonjol ada pada bidang bahasa, yang kemudian menjadi norma moral yang harus dijalankan. Tengka merupakan kebudayaan asimilatif atau pembauran kebudayaan yang ada karena peniruan masyarakat Madura terhadap kebudayaan Jawa. Faktor nomor 3 yaitu perkembangan sejarah kebudayaan masyarakat Madura yang menimbulkan penemuan-penemuan jati diri Madura. Tengka mengalami proses pembedaan dengan moral Jawa yang sebelumnya mendominasi dalam masyarakat Madura. Relevansi etika bisnis Islam dan etika bisnis masyarakat Madura. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam adalah jujur. Jujur dalam hal ini adalah jujur dalam takaran. Hal ini selaras dengan peribahasa yang tumbuh di masyarakat Madura, yaitu orang jujur mati ngoncur, yang berarti orang jujur mati berseloncor. Peribahasa tersebut memiliki makna bahwa apapun yang terjadi, masyarakat harus berlaku jujur karena akan meninggal dalam keadaan mujur. Di sini sejalan dengan cara pandang Islam di mana setiap orang di muka bumi ini dituntut untuk senantiasa berlaku jujur karena jujur adalah kunci utama dalam sebuah kehidupan. Yang kedua yaitu mon ngaji ke Arab, mon adagang bencana, di mana peribahasa ini memiliki arti bahwa jika belajar ngaji ke Arab, jika belajar berdagang ke Cina, Islam telah menjadi bagiannya tidak terlepaskan dari entitas etnik citra Madura sebagai masyarakat santri yang sangat kuat. Dari dapat pergi ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji menjadi seorang haji merupakan sebuah impian untuk semua masyarakat Madura. Mereka akan berjuang keras untuk dapat mewujudkannya, seolah-olah kesempurnaan hidup telah didapatkan atau bahkan dapat dilampaui apabila masyarakat bisa mengunjungi tanah suci menurut ajaran Islam untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Nilai agama Islam terhadap perilaku bisnis masyarakat Madura. Dalam hidup di dunia ini, masyarakat Madura dipetuahi oleh untuk maku kekasana sekebosa, yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti pasrah dengan kehendak yang maha kuasa. Namun,
sekaligus tidak boleh berputus asa sehingga akan selalu mempunyai sikap yang optimis terhadap masa depan. Masyarakat Madura masih diharapkan untuk senantiasa berdoa sesuai dengan peribahasa mantar bada'a lil bali'eng datar, yang dalam bahasa Indonesia berarti mudah-mudahan akan terjadi terbaliknya daun kering dalam putaran nasib yang tidak tentu siapa yang tahu akan suratan takdirnya. Sekalipun demikian, keoptimisan seseorang harus tetap maksimum seperti yang diperlihatkan dalam peribahasa atongkat Roman yang memiliki arti bertongkat batang bulir padi. Dengan demikian, masyarakat Madura dikerahkan agar mau berusaha keras, berjuang dan berkarya dengan sekuat tenaga dan berdoa supaya terus dapat hidup sampai usia tua. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.